Masih bunyi siapa nih? Ya, selamat pagi, Shalom, wanita RM. Rasanya baru kita lewati sudah seminggu ya. Begitu cepat waktu berlalu. Nah, kita menyadari bahwa ada satu momen di mana setiap bulan, setiap ada 5 kali Sabtu, berarti salah satu Sabtunya kita akan pakai untuk sharing. Sharing dari wanita RM kepada kita semua. Nah, hari ini saya memberi temanya dari hati ke hati ya. Abraham Lincoln mengatakan, our attitude is more honest and more consistent than our words. Jadi sikap kita, tingkah laku kita lebih jujur daripada kata-kata kita, lebih konsisten ya, dan lebih konsisten dari kata-kata kita. Memang kita ini manusia, makanya kadang-kadang kita harus betul-betul menahan diri. Koneksi antara hati dan mulut kita itu mesti pas. Nah, kenapa saya sampaikan di sini? Karena saya ingat firman Tuhan yang mengatakan orang yang jujur dipimpin ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dipimpin ketulusannya ini menunjukkan bagaimana ada integritas dari seseorang. Integritas itu apa? Integritas itu ada konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita hari ini akan banyak sharing. Biarlah itu sungguh menjadi satu hal yang tulus dari kita agar itu diberkati Tuhan. Kita ingat bahwa pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kenapa orang yang berintegritas dilawankan dengan pengkhianat? Karena orang yang tidak berintegritas berarti dia orang yang disebut pengkhianat atau yang menipu. Ya, nah kecurangannya dia adalah merusak dirinya sendiri. Maka hari ini mari dengan tulus kita berbagi melalui apa yang kita sharingkan. Sungguh dari hati kita yang murni, dari hati kita yang jujur di hadapan Tuhan. Untuk kita dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena hari ini kami diberi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami itu dilakukan Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun hidup kami sehari demi sehari. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini, di mana kami sungguh dengan hati penuh syukur, hati yang jujur untuk menyampaikan apa yang kami alami. Dan Tuhan tahu isi hati kami untuk kami dipakai menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Jam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Ya, saya ingin membagikan ada lagu yang mau saya bagikan ya, supaya kita bisa menikmati lagu ini terlebih dahulu, menjadi satu persiapan buat kita. Belum nampak ya? Belum, Bu. Iya. Lembutkanlah hatiku, juga dapat lebih
mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Iya. Saya belum melihat ada Ibu Meni. Ya, belum ya Bu ya. Tolong bisa Bu Yana bantu saya jawab ya karena semua di mute. Ibu Meni saat ini sebetulnya secara fisik itu dia lemah. Tetapi secara mental dia terus bekerja dan terus melakukan kegiatannya ya. Banyak kegiatan yang dia lakukan. Dan saat ini dia tadi WA ke saya, Bu, ini syaraf saya lagi sakit banget. Jadi beberapa waktu dia hanya bisa terbaring. Wow. Kita berdoa kalau memang Tuhan izinkan dia hadir, dia akan kuat untuk bicara. Kemudian setelah itu saya izinkan untuk dia beristirahat, begitu ya. Tapi kalau memang lemah sekali, tidak usah dipaksa, saya bilang begitu. Nah, baik, saya akan mulai. Saya tidak akan tentukan siapa yang mau sharing lebih dahulu. Cuma kita benar-benar memakai waktu dengan singkat ya. Usahakan ini kalau satu orang 1/4 jam tidak mungkin. Jadi saya hitung kira-kira maksimal 10 menit. Jadi tolong bisa hal-hal yang apa dialami, Tuhan berbuat apa, dan itu bagaimana ya. Oke, saya buka kesempatannya. Tolong bisa ngomong. Ini kan di mute ya. Jadi saya beri kesempatan kepada ya angkat tangan gitu, bagus ya.
Oke, dengan Ibu Susan ya, silakan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Bu Olivia yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi cerita, berbagi kasih kepada teman-teman di sini. Ada senior saya di sini juga, Ibu Eli Purba, di grup mentor Abah Ayo Baca Alkitab 5 Pasal. Mungkin dulu juga pernah temanan di 10 pasal, cuman mungkin nggak ngeh. Tapi karena saya fokus di 5 pasal, jadi saya banyak komunikasi dengan Ibu Eli. Dan beberapa ada kerjasama di luar itu. Dan saya merasa terberkati berteman dengan Ibu Eli dan Ibu Olivia dan teman-teman di sini. Gitu. Kurang lebih mungkin sebulan, hampir 2 bulan saya ikut di RM ini. Setiap kali saya mengikuti, saya terberkati. Kerinduan saya hari ini, saya mau berbagi ada 2 topik, singkat saja, yaitu Ayo Baca Alkitab 5 Pasal, sama TSW, The Significant Woman. Untuk Abah itu Ayo Baca Alkitab 5 Pasal, saya fokus di 5 pasal. Ada beberapa banyak puji syukur kepada Tuhan untuk lagu yang tadi, itu lagu lama, kalau nggak salah Pendeta Niko ya Bu? Ya. Ya, itu lagu kesukaan saya, karena segala sesuatu di dalam hidup kita, itu semua berasal dari Tuhan, karena Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sampai saya, 2015 saya pensiun dini, karena pekerjaan saya diambil alih oleh pusat di Surabaya, sehingga saya harus terpaksa berhenti bekerja. Di tahun 2016 saya ada diajak oleh teman Florence Panjaitan, dia di mentor Abah 10 pasal. Saya ikut beberapa waktu, 2016 sampai sekarang, akhirnya karena nggak kuat 10 pasal, saya move ke 5 pasal fokus. Dari situ saya jadi anggota, kemudian tahun berikutnya 4 bulan setelah itu saya jadi mentor 10 pasal. Semua perjalanan tidak mudah, terseok-seok. Dari saya rajin, saya menurun, saya malas. Tapi karena sebagai mentor harus menjadi pertama, jadi itu tetap bertahan. Tapi puji Tuhan, sebagaimana ada yang sekarang Tuhan memampukan, dan mudah-mudahan memampukan saya seumur hidup saya jadi mentor, jadi anggota Abah. Yang ini saya ingin ajak teman-teman semua di sini. Walaupun mungkin ada yang jadi anggotanya Ibu Eli. Kenapa saya senang jadi mentor dan anggota Abah? Pertama adalah ini memang komitmen saya, menjadi misi pribadi saya setelah saya mengikut The Significant Woman. Misi pribadi saya sekarang yang terkait dengan pelayanan dan keimanan kepada Tuhan adalah mencari dan mendapatkan orang-orang dewasa, remaja, untuk mengajak mereka membaca Alkitab setiap hari, dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Semoga Tuhan memampukan saya untuk berkomitmen, ya, setia untuk membaca Alkitab seumur hidup. Mudah-mudahan Tuhan kasih kesempatan dan kesehatan buat saya. Ya. Anggotanya seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Terakhir ada duka cita, anggotanya sebenarnya kakak ipar dari kakak ipar saya di Frankfurt, Jerman, sungguh telah tiada, baru saja seminggu yang lalu dipanggil Tuhan dan dikremasi kemarin dan akan dibawa ke Indonesia. Beliau adalah 72 tahun umurnya, selalu semangat baca Alkitabnya sampai akhirnya dia berpulang. Dulunya Kristen, kemudian mualaf, kemudian kembali lagi Kristen dan ketemu sama saya. Sampai kalau dia di Jerman atau di Amerika Serikat video call sama saya. Susan sampai 2-3 jam. Saya bersyukur kalau Tuhan kasih kesempatan saya baca Alkitab. Kenapa penting kita baca Alkitab? Kita baca di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Allah adalah firman. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bagaimana kita bisa bilang kita hidup dalam Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Allah? Firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus. Kemudian dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Sekarang yang ada bersama dengan kita adalah Allah, itu adalah firman. Alkitab ini, nggak ada lain. Jadi kita baca dari awal sampai Kejadian, kita berbicara dengan Tuhan. Kita mengatakan isi hati kita, Tuhan mengatakan isi hatinya, riwayatnya sampai dia naik ke surga, sampai penglihatan di Pulau Patmos, ini ada di sini semua. Dibaca berulang-ulang, mungkin atau tidak memungkinkan kita menghafalnya. Tetapi dengan membaca setiap hari, hati kita bisa tenang, bisa teduh, bisa nyaman, bisa lebih legowo, lebih ikhlas, mungkin bisa lebih meredam setelah kita baca marah. Nggak boleh di Alkitab. Kita jadi ini. Bersinggungan dengan suami sama anak, cepat disadarkan, Tuhan ampuni saya. Gitu. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 105. Sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya untuk menerangi jalanku. Kalau kita nggak baca firman, bagaimana mungkin kita bilang firman itu pelita bagi hati kita, bagi langkah kita, terang bagi jalan kita. Ya. Jadi firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit serta naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Membaca Alkitab berarti kita menjumpai Allah, menumpukan tuntunan hidup, mendapatkan tips hidup bahagia, bahkan mungkin hidup sukses yang ada hanya di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sangatlah penting bagi kehidupan orang Kristen. Melalui firman Tuhan, kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dan dapat mendengar janjinya atas hidup kita. Amin. 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 Bacalah Alkitab. Baca Alkitab membutuhkan 1, kerinduan, 2, komitmen, 3, kesetiaan. Ya. Luangkan waktu hanya sekitar 30 sampai 60 menit. Kalau saya 30 menit aja, Bu. Jarang 60 menit. Karena harus kerjain rumah, pekerjaan rumah, terutama masak. Untuk membaca dan merenungkannya kapan saja. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam hari. Kapan waktu kita luang? Ambil waktu. Kesempatan untuk Ibu sebagai mentor dari Aba, ya Ibu Susan, silahkan bisa di-chat, ditulis Aba apa, TSW apa, kemudian ketik nama Ibu dan HP-nya. Supaya teman-teman bisa foto, bisa tulis, nanti yang mau bergabung langsung hubungi ke Ibu Susan saja ya. Jadi di grup kita nggak terlalu rame banget supaya nggak ketumpuk-tumpuk ya. Begitu ya Bu Susan? Ya, terima kasih waktunya. Ya, Bu. Sudah cukup. Sudah cukup. Waktunya. Terima kasih ya Bu ya. Tuhan memberkati. Ya. Saya mau izin Bu ya. Karena ada keperluan mendesak ini Bu, dengan suami dan anak saya pergi keluar. Saya pamit teman-teman. Terima kasih. Diketik dulu Bu, biar yang mau ikut langsung bisa ke Ibu. Kan di sini ada yang nggak di grup soalnya. Oh siap. Ya, siap ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Selamat beraktivitas. Terima kasih banyak. Mohon maaf Bu Eli. Bu Eli, maaf. Nggak apa-apa. Setiap mentor berhak menyampaikan hatinya, siapapun yang mau. Oke, saya rasa ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Eli, kesempatannya, Tuhan memberkati. Ya. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Meni. Ibu, saya tadi melihat Ibu Meni. Ya, Ibu, monggo sekuatnya disampaikan. Kemudian supaya Ibu bisa segera beristirahat lagi. Halo Bu Meni. Ya, dibuka dulu Ibu Yohana. Ya. Shalom Bu Olivia. Shalom Ibu. Ini kedua. Ya, di situ ada Ibu Yeskel juga yang saya kenal. Shalom Bu Dia, Siswati. Ya, puji Tuhan. Ini yang disampaikan. Soalnya saya baru kesakitan ini. Ya. Jadi terlambat join.
yang disampaikan apa saja ya Bu ya? Ibu, bagaimana Ibu bisa survive sampai hari ini? Ibu CA-nya apa gitu ya? Ya, Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya Meni Hareva dari Surabaya. Ya, dari Surabaya. Saya CA Mamai, terdeteksi Desember 2017. Oh, payudara ya, Bu. Oke. Ya, payudara tapi jenis pejet. Jadi bukan benjolan, tapi kulit payudara seperti jeruk. Oh. Jadi, memang langka, dari 100 hanya 1. Seperti begitu jenisnya. Nanti bisa browsing, namanya pejet, paget nulisnya. Nanti bisa di browsing. Saya sudah menjalani kemo 6 kali. Ya, puji Tuhan, Tuhan tolong. Walaupun pada kemo yang ketiga saya drop, muntah, diare, saya hanya bisa nangis di hadapan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan bisa melewatinya hingga saat ini. Nah, Mei tahun kemarin, sebelumnya Oktober 2019 saya merasa kaki bagian kanan saya itu sakit. Akhirnya difoto, bulan Oktober difoto, kedapatan panggul yang sebelah kanan lebih pendek dari kiri. Terus Januari difoto lagi kok semakin pendek. Akhirnya saya dirujuk ke dokter ortopedi. Setelah dirujuk ke ortopedi, saya disuruh MRI. Awalnya MRI non-kontras, ya, jadi tanpa disuntik. Nah, dari hasil MRI itu kedapatan bahwa ada saraf terjepit, sehingga saya mengeluh kesakitan dari panggul sebelah kanan menjalar ke kaki kanan sampai ke betis. Jadi tidak bisa jalan. Jadi kalau pas kambuh tidak bisa jalan, kaki saya harus, misalnya posisi saya di tempat tidur, saya nggak bisa pindahkan kaki saya yang sebelah kanan, harus dibantu. Padahal saya harus mencari posisi yang nyaman, karena kalau saraf terjepit itu kambuh seperti urat yang rungkel, terus ditarik-tarik. Saya nggak tahu deh ceritakannya. Jadi sampai sekarang seperti cacing kepanasan, cari posisi supaya nyaman. Kemudian Mei tahun lalu, persisnya Mei tahun lalu, saya mengeluh kok tulang punggung saya sakit sekali sama dokter. Sudah tulang punggung saya sakit, pas saraf terjepitnya kambuh saya nggak bisa jalan. Akhirnya saya dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi lagi. Kecurigaan dokter awalnya kanker payudara saya nyebar ke tulang punggung. Ya, kanker payudara nyebar ke tulang punggung. Waktu dengar itu secara manusia saya down. Ya, mempengaruhi psikis saya. Ya, itu tahap pertama saya berjuang betul-betul sehingga dalam waktu 1 minggu berat badan saya itu turun 5 kilo. Ya, tidak ada nafsu makan, mulut terasa pahit. Ya, saya terus tanya Tuhan, apalagi yang Tuhan percayakan. Padahal sebagai seorang survivor kanker, saya berusaha menjaga pola makan, menjaga pola hidup, tapi ternyata penyakit ini kena lagi ke saya. Setelah beberapa rangkaian pemeriksaan, bone scan, jadi semua tulang-tulang saya diperiksa, kemudian MRI kontras lagi, jadi tadi MRI non kontras, sekarang kontras lebih ke ke tulang punggung. Puji Tuhan tidak menyebar ke tulang punggung.
Tapi saya merasakan nyeri yang luar biasa di tulang punggung. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke vaskes 2. Di situ saya disarankan untuk suntik obat tulang 6 sampai 8 kali per 3 bulan. Nah, ketika diinjek itu sakit, reaksinya ke tubuh, badan ini kaku. Ya, pernah satu hari saya kok semua nggak bergerak. Saya cuma berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tolong saya. Akhirnya pelan-pelan wajah saya putar ke kiri, saya putar ke kanan, tangan saya gerakkan pelan-pelan, kiri, kanan, kaki. Akhirnya saya bisa bergerak. Jadi masa-masa sulit yang luar biasa, tapi saya percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Ya. Amin. Sampai saat ini tadi baru saya dihubungi Bu Olivia, saya ditelepon, saya bilang, Bu, saya sedang kesakitan. Kalau kesakitan itu sampai keringatan, saya nggak bisa. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan ini, ada maksud dan rencana Tuhan. Ya. Ada maksud dan rencana Tuhan dalam setiap hal di kehidupan saya. Saya juga aktivitas sangat terbatas. Semua dibantu sama suami. Ya, karena bergerak sedikit bisa kambuh. Jadi satu hari itu bisa 1 sampai 4 kali kambuh. Jadi itu sangat menguras tenaga, menguras emosi. Tapi saya percaya Tuhan sumber kekuatan, ya, Tuhan sumber pemulihan yang memampukan saya melewati masa-masa sulit ini. Ya, ini ada komentar. Ibu Meni luar biasa dalam kesakitan tetap terlihat cantik. Ibu Yanti bilang begitu ya. Saya ini tadi juga agak terkejut terus terang. Saya membayangkan Ibu Meni sedang terbaring, ya, kesakitan, terus sedang mau menyampaikan testimoninya. Tapi ternyata Ibu sudah sedemikian siapnya, sudah tampil sebagai wanita yang tegar, yang kuat, yang cantik. Wah, di saat-saat saya tahu Ibu sedang menahan kesakitan sekarang ini ya. Mari Bapak, mari ibu-ibu sekalian, kita akan angkat doa kita bersama-sama. Silakan buka mic-nya. Silakan Ibu Yohana, kita akan naikkan doa bersama-sama biar Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra kepada Ibu Meni, ya. Mari buka suara bersama. Silakan Bu Yohana buka mic-nya untuk kita berdoa. Mari angkat suaramu biar Ibu Meni dikuatkan karena kita bersama-sama berdoa untuk menguatkan dia. Tuhan jamah dia. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh Tuhan izinkan di dalam kekuatan Ibu Meni hingga saat ini. Kami melihat bagaimana Ibu Meni terus kuat di dalam Tuhan. Kami melihat bagaimana kasihnya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sebagai seorang manusia untuk bisa kuat menghadapi apa yang sedang dihadapi. Tapi dia tetap percaya janji Tuhan, dia pegang janji Tuhan. Tuhan, dalam koridor ilahi kami bisa melihat bagaimana Tuhan Ibu Meni luar biasa. Berikan kekuatan dia. Mampukan kakinya jika lemah Tuhan. Tetap kuat berdiri tegak. Sehingga syukur di dalam keadaan apa juga dia bisa membawa nama Tuhan. Dia bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan dimampukan untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan. Banyak wanita yang menderita seperti apa yang dia derita. Oh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kecantikannya. Terima kasih untuk kekuatannya. Terima kasih semuanya. Berikan sukacita, kekuatan buat Ibu Meni. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di RM ini. Ya Tuhan Yesus, Ibu Meni kuat di dalam Terus berikan kekuatan. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Tuhan akan
berikan Iya. untuk dia mampu menjadi berkat. Topanglah dia Tuhan. Haleluya. Di dalam Yesus, serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam saat-saat seperti ini dia tetap melayani. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Engkau membuka dia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Bu Meni. Tuhan terus kuatkan Ibu. Kami terus dukung Ibu. Bu Olive, tadi ke unmute. Pencet dulu, Ibu punya aja. Ya, tolong Ibu Yohana nanti bisa jadi yang memberitahu ya Bu. Untuk sudah masanya waktu habis ya Bu. Ini khusus memang untuk Ibu Bu Meni ya. Nah, dia tunjuk. Sekarang silakan siapa yang mau nyambung lagi. Nanti Ibu Yohana akan beritahukan sebelumnya kalau waktunya sudah mau habis. Ini banyak banget, jadi kita bersama-sama supaya bisa dapat giliran. Ayo, silakan siapa yang mau bisa lambaikan tangan. Ibu Yohana bisa unmute. Selamat siang, Bu. Selamat pagi, Bu. Siapa ini? Maaf, saya baru masuk, Ibu. Oh, ya. Yang mau bersaksi siapa? Yang mau memberikan testimoni? Ibu Ngulihi. Ya, Ibu. Yuk, mari silakan Ibu. Waktunya 10 menit, jadi bisa singkat padat ya Bu. Oh, boleh. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya mau menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan. Karena semuanya ini karena Tuhan. Ya. Karena saya sering menaruhkan dalam hati saya bahwa saya ini hanya alat yang dipakai Tuhan. Kalau bukan, saya ini bukan siapa-siapa. Nol. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Ya. Di sini saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan memanggil saya untuk membuka sebuah panti asuhan. Saya dibesarkan di panti asuhan. Usia 4 tahun, orang tua saya sudah meninggal. Jadi saya sudah yatim piatu sejak usia 4 tahun. Nah, jadi setelah itu di panti asuhan itu Tuhan izinkan dengan kemurahan Allah, Dia menaruhkan dalam hati saya mencari damai. Bagaimana saya bisa damai? Nah, jadi waktu itu ada Pak Yusuf Roni yang mendengar khotbah Bapak itu, akhirnya saya memikirkan bahwa ada surga. Jadi saya sejak itu mulai mencari bagaimana saya bisa melakukan firman Tuhan, tapi ternyata tidak bisa. Jadi singkat cerita, saya mengenal Kristus ketika KKR yang dibuat oleh hambanya Pak Tiansa Ginting setelah saya di kuliah di IKIP Medan. Nah, sejak itu saya sungguh-sungguh menyerahkan hati saya kepada Tuhan, membuka hidup saya untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Dan waktu itu saya merasakan sukacita, bahagia. Dan Tuhan taruhkan dalam hati saya kerinduan juga untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan saya kerjakan selama saya masih hidup di dunia ini. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, tidak langsung mengerti. Tapi ketika saya dipanggil Tuhan melayani Tuhan sepenuh waktu di suatu desa di daerah Sibolangit, di situ Tuhan berbicara kepada saya, ya, tahun 2003, yaitu dari Mazmur 68 ayat 6, Bapa bagi anak yatim. Jadi
saya memiliki pengertian waktu itu Tuhan menyuruh saya membuka sebuah panti asuhan. Dengan pergumulan, dengan doa, apakah benar ini panggilan Tuhan? Saya terus berdoa kepada Tuhan supaya tidak salah saya memenuhi panggilan ini. Lalu tahun 2009, karena semakin yakin akan panggilan ini, berdirilah. Saya mulai membuka panti asuhan. Ketika itu saya ingat ada seorang teman mengatakan, bagaimana kamu membuka panti asuhan? Apakah ada uang kamu? Ya, jadi waktu itu saya semakin kuat untuk berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan taruhkan dalam hati saya, Uli, maukah engkau beriman kepada Tuhan dalam segala hal? Waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, beriman senantiasa kepada Tuhan. Nah, diuji oleh waktu. Akhirnya terbukalah panti asuhan ini tahun 2009. Ya, Tuhan sungguh saya melihat campur tangan. Mulai dari penyediaan rumah, walaupun ini masih ngontrak, dan bagaimana Tuhan juga menggerakkan orang bertemu yang saya tidak kenal menjadi orang yang mau memberkati gitu ya, dapat memberkati pelayanan ini. Dan saat ini anak-anak sudah diasuh 30 anak. Ya, sering ditanya orang, Uli, anakmu berapa? Saya katakan sudah 30. Saya belum menikah, tapi saya sudah diberikan Tuhan 30 anak. Saya sangat senang, bersyukur bisa bertemu dengan mereka. Bukan hanya mereka yang bersyukur, ya, boleh bertemu dengan saya juga bersyukur bisa bertemu dengan mereka, karena ini adalah pekerjaan Tuhan yang sangat istimewa saya rasakan, ya. Bagaimana terlibat dalam dunia mereka yang tidak mudah, ya. Biasanya kalau hidup di dalam panti asuhan itu yang saya rasakan sendiri dulu, pasti ada pemberontakan, pasti ada rasa minder, pasti ada rasa tertolak seperti itu. Nah, ini masuk ke dunia mereka, saya melihat dunia masa lalu kita, Tuhan ternyata pakai untuk bisa memberkati pada masa yang memberkati orang-orang yang membutuhkannya. Jadi dengan seperti ini saya melihat bahwa ini semua adalah anugerah Allah, kemurahan Tuhan secara khusus untuk saya untuk dapat mengerjakan pekerjaan ini. Ya, sampai sejauh ini puji Tuhan anak-anak sehat dan kami menjadi satu keluarga yang ya seperti ya keluarga di dalamnya saling menguatkan. Mereka juga sudah menjadi sahabat karena sudah mulai besar-besar mereka. Ya, ada SD, SMP, SMA, dan tamat SMA. Tahun ini sudah ada 2 orang. Ibu ya, Ngulihi, ini sudah 12 tahun. Ibu Ngulihi, dananya dari mana, Bu? Untuk menghidupi panti asuhan ini dananya dari mana? Oh, biayanya Ibu dari nggak ada donatur, Ibu. Hah? Nggak ada, ya dari sumbangan-sumbangan yang datang. Oh iya, Ibu tolong bisa tuliskan di kolom chat, ya. Ibu bisa tuliskan namanya Ibu, panti asuhannya, ya, alamatnya, kemudian suara Ibu rekeningnya. terputus. Oh, maaf, suara Ibu terputus. Ya, Ibu bisa tuliskan namanya panti asuhan, rekeningnya ke sini. Mungkin ada teman-teman yang tergerak, terbeban, atau nanti bisa di-sharingkan untuk bisa ikut ambil bagian. Gitu ya, Bu. Bu Yohana tolong nanti bantu chat ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya. Iya, waktunya tinggal 3 menit lagi sih. Ya, Ibu. Aja ya, Bu. Sudah ya? Ya. Oke. Ya, ini. 10 menit ada 1 menit ya, Bu. Nah, sudah putus. Aduh, putus nyambung ini saya.
Aduh, Bu. suaranya terputus ini. Ya, oke Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sambung ya Bu. Terputus lagi. Oke, maaf. Ya, oke, silahkan yang berikutnya. Siapa? Tolong beri tanda siapa yang mau lanjut. Bu ya. Ya, oke Bu Yanti, silahkan. Ya, terima kasih Bu Olive. Saya mau menyampaikan, sebetulnya mau mengucapkan terima kasih sama Bu Olive yang sudah memfasilitasi kita di RM ya Ibu ya. Saya sangat diberkati. Jujur aja Bu, awalnya waktu Ibu buat RM, saya pikir Ibu hanya sekali gitu. Saya kira tidak continue. Begitu. Jadi waktu itu saya ikut pertama kali, berpikir ini pasti Ibu dalam hati kecil ya nggak akan continue gitu ya. Ternyata enggak ya. Saya perhatikan Ibu setiap 2 minggu sekali ya, terus ada gitu. Jujur saya awal-awal nggak terlalu memperhatikan apa namanya, nggak terlalu berinteraksi ya Bu ya. Saya hanya jadi pendengar begitu. Lama-lama saya sangat setiap tema Ibu sampaikan, Ibu kasih kita kesempatan untuk menyampaikan pendapat kita, tidak ada salah gitu. Nah, saya itu sangat diberkati dengan setiap yang disampaikan ibu-ibu RM gitu. Jadi wanita RM itu kan menyampaikan sesuai dengan pengalaman hidupnya, latar belakangnya gitu. Itu saya sangat diberkati. Satu persatu gitu menolong saya itu. Ada bagian-bagian yang ibu ini oh ya pendapatnya ini oh ya gitu. Jadi saya tuh sungguh-sungguh diberkati gitu Bu. Makanya saya meskipun saya sibuk pagi kan Ibu buat saya itu sebetulnya masih agak repot ya Bu jam 9 itu. Tapi saya selalu sempatkan kalau saya tutup video, saya itu tetap buka suaranya, saya dengar gitu. Itu Bu. Nah, semakin ke sini begitu Ibu buka grup WA grup itu saya semakin memperhatikan kok makin banyak ya pesertanya gitu, semakin antusias gitu. Nah dari situ saya komit kalau pas RM saya harus fokus gitu, nggak boleh lagi sambil masak, nggak boleh lagi sambil wirawiri gitu. Itu komitmen saya Bu ya. Jadi di tengah kesibukan saya harus dengerin gitu, benar-benar duduk diam gitu. Sampai di rumah itu sepupu itu ngingetin, kamu ada itu ya. Dia nggak ingat dia karena dia hanya tahu saya sering ikut Zoom, dia taunya gini, ikutan Ibu Olivia ya. Oh, jadi gitu tiap Sabtu gini, lu buru-buru masak ada Ibu Olivia ya gitu. Oh enggak, minggu depan gitu. Jadi kalau pas harinya ada RM dia akan gini, udah tinggalin aja, kamu ikut itu gitu. Jadi aktivitas saya itu ternyata ya didukung gitu. Mereka juga saya yakin dapat berkat ya Bu ya, karena saya selalu buka suara gitu. Video ini kan saya nggak pernah pakai headset. Ini karena saya lagi di luar, saya pakai headset. Jadi itu Meli juga suka dengar-dengar gitu. Anak-anak juga mendengar. Nah, jadi saya tuh usahain supaya anak-anak dengar sebetulnya kalau saya ikut RM dan yang terakhir itu yang menurut saya training topik di RM itu yang aku di mata anakku ya Bu ya. Ibu-ibu semua pasti merasakan itu. Kalau saya sangat ngulik banget gitu ya. Sampai anak saya bilang langsung gitu, mama ini rese katanya. Kan itu kan ibu-ibu memberikan pendapat ya. Anak jadi anak yang cowok lebih open gitu langsung. Wah, kalau saya nyampe ini apa tentang mami sakit hati loh katanya gitu. Jadi saya bilang ya udah keluarin aja, mami siap kok gitu. Nah itu jadi saya sangat terberkati dengan RM. Terima kasih Ibu, terima kasih juga Ibu Eli ya tiap pagi itu memberikan kita kopi pagi, kata berkat. Saya memang jarang komentar, tapi saya diberkati Ibu dengan yang Ibu tulis, yang Ibu Olive tulis itu saya sangat diberkati. Terima kasih banget Ibu ya. Itu aja dari saya. Saya juga merasa terberkati dengan ibu-ibu dari RM ini. Terima kasih Ibu. Itu aja dari saya Ibu.
terima kasih. Hati saya sangat terharu. Karena ternyata saya percaya bahwa teman-teman yang di sini itu sudah berkomitmen untuk hadir. Kalau enggak bisa lupa, kalau enggak juga lewat saja, ya. Nah, tetapi memang dengan adanya RM ini yang memang saya pikirkan untuk bisa memberkati banyak wanita, tidak hanya terbatas pada ibu-ibu ya sebetulnya, tetapi memang ada yang muda yang merasa bahwa saya nggak cocok karena bicaranya soal ibu-ibu. Ya sudah, saya berjalan saja menurut apa yang Tuhan kerjakan sehingga bisa sampai hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para wanita yang setia di RM. Kita akan belajar, kita akan membangun diri bersama-sama untuk saling memberkati. Ya, terima kasih. Dan di grup RM saya berharap kita fokus tetap pada hal-hal yang bersangkutan dengan RM ya, supaya tidak terlalu banyak info-info misalkan seperti jualan atau apa ya. Ya, terima kasih. Nah, lanjutkan, siapa yang akan memberikan testimoni lagi? Saya, Bu. Siapa nih? Bu Siwi. Oh, Siwi. Yuk, mari silakan, Bu Siwi. Ya, terima kasih untuk waktunya, Bu Olive. Saya akan, karena ini temanya tentang dari hati ke hati, jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam waktu 10 menit ya, Bu ya. 15 menit. 10 menit, Bu. Ya. Ya, untuk menyampaikan isi hati saya. Yes. Ya. Ya, saya sangat terberkati dengan grup RM ini seperti tadi yang disampaikan Ibu Yohana ya tadi ya. Tentang Ibu Yanti. Oh, Ibu Yanti ya, sama saya juga merasakan terberkati, rasanya seperti tersalurkan gitu apa yang selama ini menjadi kerinduan saya gitu ya, untuk kita bisa, untuk semakin bisa merefleksi diri. Dan terima kasih untuk Bu Olive. Pada saat ini saya hanya akan menyampaikan apa yang menjadi kesaksian saya. Saya merasakan Tuhan itu tidak sekedar sebagai Tuhan, tapi dia juga saya merasakan sebagai Bapak gitu ya. Karena Bapak itu saya gambarkan ya, dia kadang sayang, kadang juga negur, kadang dia juga manjain kita gitu ya. Dan ini yang saya rasakan. Ada satu masa saya diperlakukan Tuhan sebagai anak yang harus ditegur gitu ya. Karena selama beberapa tahun saya mengalami yang namanya dimanjakan Tuhan gitu. Nah, suatu masa saya harus ditegur Tuhan karena dalam kemanjaan saya itu kadang saya merasa saya akhirnya menjadi sombong gitu ya. Merasa semua baik-baik saja, merasa semua nyaman-nyaman saja. Tapi ternyata Tuhan mau ingatkan di situ bahwa kamu ini ikut aku nggak harus selalu kumanjain loh. Suatu saat kamu harus mengalami sesuatu. Dan itu akhirnya yang Tuhan mau ingatkan saya. Bagaimana saya pernah merasakan yang namanya saya ini orangnya sabar loh gitu ya. Tapi ternyata ketika menghadapi satu masalah, ternyata kesabaran itu diuji juga gitu. Ketika suatu masa saya merasa yang namanya kapal itu baik-baik saja, tapi ternyata ada loh badai, ada loh gelombang gitu ya. Jadi itu yang beberapa waktu pernah saya alami. Dan ternyata seperti besi menajamkan besi ya. Saat itu saya benar-benar diajar sama Tuhan dengan kasih-Nya ya. Karena saya merasakan bahwa proses yang Tuhan buat itu dari awal rasanya kok nggak enak banget gitu ya. Kadang saya pengen udah lelah gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu banyak memberikan selain teguran, Tuhan juga memberikan nasihat ya, seperti tadi yang disampaikan yang pertama ya Ibu yang Abba tadi ya, bahwa
firman Tuhan itu benar-benar pelita bagi kaki. Tanpa firman Tuhan saya benar-benar mungkin sebagai seorang wanita biasa mungkin saya akan mudah rapuh gitu. Tapi di sini saya diajar untuk kamu harus kuat menghadapi badai. Kamu harus bisa semakin sabar menghadapi segala apa yang kamu alami dalam hidup ini. Dan ternyata sampai satu ya akhirnya dalam refleksi menginspirasi pun akhirnya saya banyak merefleksi diri, saya belajar untuk terus merefleksi diri sehingga akhirnya saya merasa bukan tentang siapa tapi tentang saya gitu ya. Artinya saya merasa gak perlu kita nyalahin si A, si B, si C gitu ya. Tapi aku harus belajar introspeksi diri. Kalau aku ingin yang lain itu sesuai dengan apa yang aku mau, aku harus belajar untuk diriku sendiri. Dan itu ternyata nggak gampang, Bu Olive. Kan orang bilang gitu. Sebagai hamba Tuhan gampang kita itu memberikan satu ucapan-ucapan gitu ya kepada jemaat tapi ternyata ketika Tuhan izinkan saya harus mengalami itu benar-benar ini loh kamu nggak hanya mengajar tapi kamu harus ngelakoni gitu ya kamu tidak hanya menjadi pengajar tapi kamu benar-benar ku ajar gitu dan arti satu kesabaran, arti untuk memaafkan, arti untuk mengasihi, arti untuk belajar rendah hati itu benar-benar Tuhan yang mau ajarkan ke saya gitu dan terus dalam proses Tuhan semoga terus Tuhan mampukan sampai saat ini. Amin. Ya karena firman Tuhan sekali lagi itulah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Amin Bu. Itu Ibu Olive. Ya amin. Bu, di RM tidak bicara tentang orang lain. Di RM kita bicara tentang Tuhan dan saya. Okay? Yes, setuju sekali. Ya. Silakan sambung lagi siapa? Terima kasih Bu. Sama Bu. Silakan siapa yang mau sharing? Ayo yang sudah daftar jangan tunggu-tunggu. Silakan. Karena yang sudah daftar banyak ini saya sampai aduh waktunya cukup nggak ini gitu. Kok ternyata di sini diem-diem nih? Halo, salam Bu. Eli boleh Bu? Eli, yuk Eli. Eli Bu. Ya. Iya. Saya nggak usah pakai kamera ya Bu. Ini soalnya pakai kota juga hilang suaranya. Ya. Saya latihan ini ya video ya Bu ya. Ya. Shalom ibu-ibu RM yang luar biasa. Terima kasih kesempatannya. Iya, saya juga bergabung di RM ini udah hampir sekitar 6 bulan. Saya percaya nggak ada yang kebetulan. Pertama ikut, tapi saya merasa diberkati banget gitu dan ya puji Tuhan sampai hari ini saya merasa ini RM ini keluarga kedua saya gitu loh. Jadi kayaknya senang gitu. Kayaknya selalu kalau udah tentang RM saya suka cerita ke suami, bagi ke anak-anak gitu kan. Seperti ibu-ibu yang lain juga, seperti Bu Yanti ya. Jadi kalau di rumah kalau di Bogor tuh saya suka sengaja dikencengin suaranya. Jadi biar semua yang bisa dengar, suami bisa dengar, anak-anak bisa dengar gitu. Tapi ya berjalan waktu ya puji Tuhan yang mau saya bagikan hari ini adalah saya sempat kemarin ya ibu-ibu saya minta posting minta doain anak saya waktu kemarin beberapa hari yang lalu. Sebenarnya aduh gak enak ya antara malu tapi saya memang butuh bantuan doa gitu kan karena saya tahu saya nggak sendiri, saya juga nggak bisa saya berjalan sendiri, saya pikir saya butuh orang-orang yang teman-teman seiman yang bisa nopang saya gitu. Jadi saya kemarin terima kasih buat doanya walau buat saya itu berat gitu ya, anak saya pengen masuk Akpol dengan dengan keberadaan yang kami ada gitu, kami bukan orang lebih. Kami juga bukan punya backingan siapa-siapa dan kami juga nggak punya uang banyak. Tapi anak saya kepengen masuk Akpol dan berat sekali gitu. Kami sekarang udah di Jawa Barat, di Bandung, di mana 800 orang yang harus bertarung untuk ambil posisi 10 orang yang akan berangkat ke Semarang. Itu nggak gampang dan nggak gampang gitu. Jadi secara manusia, secara seorang tua, saya pengen anak saya masuk gitu ya. Paling tidak cita-cita dia bisa tersampaikan, tapi kalau saya dengar dari orang-orang dunia yang dia
backing gitu. Buat saya sedih gitu. Tuhan, kenapa ya di saat seperti ini masih ada seperti itu gitu. Tapi kenyataan memang seperti itu. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang berkehendak, puji Tuhan, ibu-ibu, terima kasih buat doanya. Kemarin anak saya lolos psikolog, jadi hilang separohnya tanggal 4 dan 5, 4-5 ya, Dek? 4-5. Oh, tanggal 5 dan 6 ya, tes akademik, minta tolong doanya juga. Saya cuma bilang sama Tuhan, kalau memang rencana Tuhan jadi atas anak saya percaya Tuhan itu jenderal dari segala jenderal, Engkau yang punya segala sesuatunya gitu. Walaupun memang buat saya itu berat, karena memang Ibu bisa bayangin dari 800 orang, cuma 10 itu pun harus ada backing dan uang. Itu nggak gampang. Tapi saya bilang sama anak saya, kamu terus berjuang. Buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Itu aja. Jadi kalau memang Tuhan udah berkenan, nggak ada yang nggak. Tapi kalaupun memang belum, saya percaya kita ke Bandung nggak ada yang kebetulan, kita bisa ketemu sama satu keluarga yang baik, walaupun beda agama, ibu ini menampung kami dengan baik gitu. Itu yang saya lihat, bahwa saya juga belajar melayani mereka puasa, saya melayani mereka itu saya ketemu satu keluarga yang baik yang saling menguatkan lah gitu. Buat saya itu aja, ibu-ibu, bahwa saya minta tolong dukung doa aja, bahwa memang gak gampang dan gak mudah gitu, tapi saya percaya buat Tuhan gak ada yang mustahil. Apapun itu yang terjadi, apapun itu bagaimana ke depannya, saya percaya rencana Tuhan indah buat anak saya dan anak ibu-ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, sepertinya Evan juga ada di situ ya, Evan. Dek, ada di sini, Dek. Ya. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih, Evan. Ada yang sangat menyentuh ketika ibu WA-an sama mama. Yang saya dengar bahwa kayak begitu itu ada main uang, ya. Nah, tetapi Bu, sepertinya dengar-dengarnya begini. Mama bilang, betul Bu, tapi saya punya jenderal dari segala jenderal. Wih, itu keren banget loh, Evan. Apa yang Mami katakan, ya, jenderal dari segala jenderal. Backing saya adalah jenderalnya Allah kita sendiri. Amin ya. Jadi biarlah segala sesuatunya kita serahkan ke dalam tangan jenderal kita. Dia mau suruh kita apa, kita masih siap lakukan. Gitu ya, Evan ya. Oke. Silakan sambung, siapa lagi? Doain ya Tante. Ya, Bu. Kita semua ini ya di RM ya. RM adalah rumah kita bersama. Shalom Bu. Shalom, siapa ini? Halo? Ya, Melian. Oh, Melian, ya Bu, silakan. Ya, saya juga diberkati Tuhan karena ada RM ini. Kopi itunya juga sih diberkati nama Bu Olive dan Bu Eli juga. Kopi paginya gitu loh. Saya kadang-kadang kalau saya dapat, saya langsung ke status saya. Kopi pagi, saya bilang. Jadi berkati Tuhan, untuk banyak orang juga yang baca tuh luar biasa. Bagus ya katanya. Diberkati katanya. Dia bilang begitu. Saya bilang saya juga diberkati Tuhan dengan kopi pagi ini gitu. Dan juga saya mau dikit kesaksian. Cukup yang masalah ini keluarga gitu ya. Yang tahun-tahun yang lalu begitu tiba-tiba langsung mendadak, maksudnya langsung kaget semua gitu ya. Yang waktu 2015 kalau nggak salah. Yang orang tua kandung saya dua-duanya dipanggil dan adik mama juga dipanggil. Jadi dalam setahun itu 3 orang sekaligus dipanggil gitu kan. Jadi itu saya juga maksudnya bagi kayak orang-orang kita begini kan otomatis maksudnya nggak kuat gitu kan pastinya ya gitu ya.
sekaligus 3 orang yang kita sayangi, kita iniin, dipanggil gitu kan. Jadi yang pertama itu memang dari mama udah sakit cukup lama, cukup tahun-tahunan, sampai maksudnya udah memang nggak bisa jalan, sampai tangannya pun juga kayak udah bilang gimana ya, dia tidur itu tuh sakit udah cukup lama, dan juga dia tidur nggak tahu ya, papa tuh mau ngambil kopernya cukup gede gitu ya, ketiban ke tangan dia gitu loh. Jadi tangannya dia itu patah gitu. Patah itu akhirnya dia operasi, tapi nggak bisa sembuh juga, nggak tahu gimana, karena udah tua juga karena ya kali ya, udah tua, udah gitu. Akhirnya karena dia tiap hari begini, nggak bisa goyang-goyang, memang udah gimana saya juga nggak ngerti lah, pokoknya tangannya begini aja, sampai meninggal pun juga begini jadinya, dia nekuk begini, dia punya kakinya kayak apanya, pokoknya semua sampai begitulah. Sampai 2015 itu bulan 4 kalau nggak salah, dia dipanggil Tuhan, nggak lama nyambung lagi. Bulan 5 adik mama saya bulan 5 itu dipanggil lagi, tanggal awal-awal kalau nggak salah. Nah, yang bulan 6 papa saya itu yang lebih tragis lagi, karena ketabrak kereta di pos Duri ya. Itu luar biasa, menimbulkan shock ya. Luar biasa itu, karena kan dari 1-2 aja kita udah syok banget gitu ya, dipanggil itu kan. Nggak taunya ini lebih syok lagi, lebih nggak karu-karuan lagi gitu. Karena dia tuh pergi tanpa KTP nggak bawa gitu, dia main jalan aja. Tiba-tiba kan kita kan udah kalang kabut gitu kan, semua keluarga nyari-nyari. Pas saya juga ke Semarang lagi, jadi saya nggak tahu gitu kan. Udah gitu subuh apa jam berapa gitu, saya bangun udah pulang sih jam 1-an saya pulang, jam 1, iya pokoknya saya udah agak hari apanya saya pulang, tapi besokannya tuh dicari-cari katanya hari Minggunya. Saya Sabtu pulang, Minggunya itu papa udah nggak tahu kemana katanya, pagi-pagi udah hilang katanya. Sampai siang juga nggak ada, dicari-cari, saya bangun juga, iya mana si papa, nggak ada, gini-gini, semua ngobek-ngobek sampai tengah malam nyari lagi, nyari. Pas ada di pos di kereta itu ada yang penjaga. Bu Melian, ya, kok bisa sampai ketabrak kereta? Nah itu dia tuh orangnya nggak sabaran, Bu. Jadi itu karena macet banget gitu ya, dia macet, dia karena jalan dia juga naik mikrolet gitu loh, karena macet, jadi dia nggak sabaran, dia masuk gang ini, yang ada gang tikus gitu loh, gang kecil gitu, dia masuk jalan inilah maksudnya untuk menyeberang yang tidak jalannya. Bener. Jadi dia ada apa yang ingin Ibu ceritakan dari 3 peristiwa kematian ini? Nah, saya tuh yang saya benar-benar Tuhan tuh luar biasa, nguatin keluarga semua gitu, tanpa ada yang maksudnya stres kayak apa segala, nggak ada semua itu. Pokoknya semua kuat, sehat, puji Tuhan, mengandalkan Tuhan semuanya. Maksudnya itu karena bukan kita yang mau, tapi Tuhan rencanakan semua itu dengan kita kuat gitu. Masalahnya itu dia Pak, Bu. Karena kita gimana ya Bu, namanya kita sebagai orang manusia gitu ya, nggak mungkin kuat ya menghadapi 3 orang sekaligus meninggal, dan juga yang terakhir itu yang benar-benar tragis buat keluarga gitu. Gitu loh. Itu yang saya benar-benar semuanya tetap mengucap syukur karena Tuhan tetap baik. Nah itu dia jalan keluarnya, karena kita nanya orang itu, dapatlah hubungan melalui itu, ketemu papa saya gitu. Kalau nggak ketemu itu juga. Jadi yang ketabrak kereta itu papa? Papa. Oh ya,
peristiwa dari tahun 2005 ya 15 sekarang sudah berjalan 6 tahun ya. Iya. Masih membekas. Iya. Ibu belajar apa dari peristiwa papa yang nyebrang tidak di jalurnya? Ya, saya udah maksudnya dari awal pun juga sebelum papa ketabrak kereta itu kita juga udah dari pribadi juga nggak mungkin lewatin gitu loh, karena memang itu berbahaya banget buat orang gitu kan. Memang itu bukan buat orang, buat jalan lalu lalang kereta. Betul. Jadi memang ya Bu ya, kita seringkali bisa melihat bagaimana peristiwa demi peristiwa itu diizinkan di dalam kehidupan kita. Bisa ada kalanya memang karena kesalahan kita, ya kan? Nah, jadi kalau memang ini bisa menjadi pelajaran buat kita, biarlah apapun yang kita lakukan, kita tetap di dalam koridor yang benar, ya. Benar bukan hanya kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, tetapi juga benar dalam tata krama, benar dalam etika, juga dalam sopan santun dan juga peraturan tentunya, ya. Tuhan banyak akan menolong seluruh keluarga Ibu untuk terus bisa kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya Bu Belin ya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Bu Olive semuanya, Tuhan berkati. Ya, silahkan siapa lagi yang mau nyambung? Saya Bu. Ya, oke. Siapa ini? Seva. Nah, ayo Seva. Terima kasih kamu hadir. Saya ini paling muda, Bu. Saya nggak enak. Ini rumah kita bersama dari segala usia. Ayo, mari silakan Seva. Iya, jadi kemarin memang sempat yang Ibu chat itu sebenarnya saya ingin membagikan sesuatu gitu, tetapi ya itu tadi saya itu segan banget gitu kan, karena rasanya baru join tapi kok udah banyak sekali muncul gitu. Terus semua harus muncul ya. Oke. Nanti Ibu Yanti lain kali bisa sharing lagi tuh soal muncul dan munculnya. Mari silakan. Kok nggak ada suara ya? Halo, sudah terbuka mic-nya tapi kok nggak ada suara? Mungkin signalnya dia, Bu. Oh Coba. ya, oke. Mari silakan, Seva. Sudah dengar ya Bu ya? Ya sudah, sekarang sudah. Iya, mungkin wifi-nya ini karena saya di luar. Oke. Kedua mungkin memang saya segan karena ada suara saya semua ini Bu. Jadi saya agak sedikit deg-degan selalu ketemu di gereja. Oke, tapi nggak apa-apa gitu. Kan ya mohon maaf tadi mungkin nggak munculkan suara karena sambil ada kerjaan lain gitu. Tadi saya teringat waktu Ibu Yanti bilang, oh ya waktu jamnya ini seharusnya kalau bisa fokus gitu. Cuman memang satu sisi saya akui saya belum bisa mengatur waktu saya sedemikian rupa begitu sambil mengurus anak dan lain-lain. Tapi ya saya masih belajar karena saya ibu baru. Gitu. Yang mau saya bagikan ada satu firman Tuhan yang begitu menguatkan saya selama saya menjalani 1 tahun gitu. Ya, dulu saya menikah itu di tahun 2019. Suara saya putus-putus ya, Bu. Saya pindah aja kalau masih putus-putus. Sebentar ya. Apakah sudah lebih baik suaranya? Baik. Ya, baik. Saya kembali ke kamar saja kalau begitu. Oke, baik. Mungkin ya, saya menikah itu di akhir tahun 2019. Kalau untuk orang-orang mungkin saya menikah dengan umur yang cukup muda di 24 tahun setengah begitu ya. Tetapi yang saya percaya adalah saya menggumuli hal itu dengan baik bersama Tuhan, dan saya yakin waktu itu Tuhan izinkan saya menikah di tahun 2019 dengan suami saya begitu. Nah,
mulai perjalanan pernikahan sampai hari ini, banyak hal yang mungkin kami sudah alami. Tetapi kalau dibandingkan dengan ibu-ibu semuanya, pasti pengalaman saya ini masih cetek banget begitu ya. Belum ada 1% yang mungkin gitu. Cuman saya senang begitu. Senang dalam arti kata begini, saya melihat bagaimana Tuhan mau mengajari saya bersama suami. Melewati proses-proses yang Tuhan sudah sediakan. Begitu ya. Awal kami menikah, wah enak nih, masih berdua kan. Memang waktu itu rencana menunda dulu nih punya anak karena suami saya baru mulai merintis usaha. Jadi kita mau putus lagi. Putus, Eva. Putus ya? Ya, udah lagi, nyambung lagi. Sudah bisa, Bu? Ya, Sorry, mungkin sinyalnya. Kamu belajar sesuatu melalui pernikahan ini, silakan. Iya, ya belajar sesuatu. Nah, waktu itu 2019 akhir, saya memang memutuskan resign. Karena saya kerja di Jakarta, begitu ya. Akhirnya pindah bersama suami ke Medan, dan suami baru memulai bisnis, begitu. Jadi kami sepakat kita menunda ya punya anak, begitu. Gitu kan, ini kan rencana gitu, tetapi ternyata Tuhan mengizinkan Hannah lahir. Kami punya Hannah lebih cepat, 3 bulan setelah pernikahan begitu. Nah, saya itu tahu saya mengandung bulan April, waktu itu sudah mulai PSBB ya. Ya, sudah mulai COVID begitu. Pasti ada kekhawatiran begitu. Kenapa? Karena mulai hamil, terus ada COVID, otomatis banyak hal yang menjadi terbatas, termasuk bisnis pasti terpengaruh dong. Yeah. Apalagi kita baru mulai merintis begitu. Tabungan semua kan dipakai ke sana. Nggak semua sih, maksudnya tetap ada pegangan, tetapi sebagian besar ke sana. Karena tadi kan kita sudah berprinsip, ya kita akan menunda dulu begitu, ya kan? Oke, jalan-jalan, sampai akhirnya saya melahirkan ada Hannah. Dalam waktu saya hamil itu 9 bulan, saya berpikir begini, Tuhan mau ajarin apa sama kami? Saya nggak bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Saya tidak bertanya itu. Karena saya yakin, kita semua yakin bahwa sesuatu itu kan pasti ya Tuhan izinkan, makanya kita bisa mengalami itu, begitu. Tuhan mau ajarin kami apa, begitu. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, Tuhan memberikan anak kepada kami, begitu kan? Nah, kalau secara manusiawi pasti apakah ibu yang lain mendengar? Ibu kalau bisa Stefa nggak pakai video aja supaya suaranya kedengeran. Ya. Oh gitu ya, kayaknya soalnya terus hilang suaranya. Oh ini sudah jelas? Sudah. Ya, sepertinya wifi-nya lagi kurang baik sinyalnya. Sorry ya Bu ya. Oke ya. Gitu. Oke, mungkin saya ulang sedikit saja yang tadi. Sudah tadi sudah jadi, sampai di kedengaran ya? Di masa pandemi dengan usaha yang baru ya. Langsung aja. Ya. Oke, sudah sampai situ. Nah, saya bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan begitu? Karena kan ini situasi tidak pasti. Kami punya anak, apa yang harus kami berikan, apa yang harus kami lakukan gitu untuk anak ini? Karena pasti akan butuh sangat besar ya biayanya begitu. Apalagi kalau seandainya operasi dan lain-lain sebagainya gitu. Karena kan ketika punya anak kita bertanggung jawab ya kepada Tuhan gitu kan. Bukan kepada orang lain nih kita bertanggung jawab untuk anak kita, tapi kepada Tuhan yang memberikan begitu. Waktu itu ada satu firman Tuhan yang begitu menghibur saya dari Yesaya 43 ayat 19. Ini sudah beberapa kali memang saya sharingkan, tetapi ayat ini terus terngiang di telinga saya dan hati saya. Sebab aku akan membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Kamu tahu nggak itu gitu ya? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara begitu. Yang saya tangkap waktu itu begini. Kenapa Tuhan menggunakan kata padang gurun dan padang belantara? Kalau yang kita tahu padang gurun itu ya hamparan pasir yang luas, kemana-mana itu bingung kan arahnya. Gitu. Tidak ada jalan yang pasti. Kalau di jalan raya itu ada belok kiri kemana, belok kanan kemana. Tapi kalau di padang gurun itu seperti buta arah begitu. Oh Tuhan mau bilang sama saya, aku bisa loh
membuat jalannya. Ketika kamu nggak tahu kamu mau kemana, kamu buta arah, ini aku bisa menunjukkan kemana kamu harus pergi. Begitu. Sungai-sungai di padang belantara, di tanah yang tandus, yang berduri dengan segala tanaman-tanaman kering yang ada, yang begitu kering, aduh, Tuhan bisa buat sungai di sana gitu loh. Ada yang air mustahil kehidupan. bisa dikerjakan oleh Tuhan. Ya, itu yang waktu Tuhan bicara sama saya. Saat ini sudah saya rasakan bahwa ini adalah pertolongan Tuhan. Begini Bu, pada akhirnya saya mengerti Tuhan mengizinkan saya melewati masa-masa yang menurut saya sulit. Ya begitu, karena saya tidak pernah kan hidup kekurangan, cenderung lebih. Apalagi waktu itu bersama mami papi. Lalu kan masuk ke dunia pernikahan, semuanya harus dimulai dong dari awal gitu. Tuhan mau saya berproses bersama Tuhan, benar-benar menempatkan diri saya ya di tangan Tuhan gitu. God, I surrender gitu. Tuhan mau saya dan suami itu sepenuhnya meletakkan kehidupan kami di tangan Tuhan. Nah, Tuhan mendidik kami melalui kesulitan yang kami alami ini. Begitu. Pasti nanti ada waktunya Tuhan akan memberikan, ada lagu itu seperti pelangi sehabis hujan begitu ya. Nah, jalan-jalan Tuhan adalah baik begitu. Jadi saya dan suami akhirnya mengerti. Inilah jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita hidup enak-enak aja dari kecil sampai besar, sampai punya anak, sampai tua, terus bagaimana kita melihat Tuhan bekerja di dalam kesusahan? Kita nggak akan pernah merasakan itu. Begitu. Jadi inilah pelajaran yang mungkin saat ini bisa kami ambil dan saya melihat Tuhan mencukupkan kami sampai hari ini, Bu. Meskipun ya di tengah-tengah badai seperti ini ya, begitu. Tapi Tuhan nggak pernah tinggalkan gitu. Nah, saya bersyukur karena Tuhan terus berbicara. Ya. Dalam arti kata Tuhan tidak diam. Nah, mungkin itu dulu saya mau bagikan karena ini nanti bisa panjang gitu kan. Next time mungkin saya akan lanjut. Tuhan tolong untuk buka jalan bagi kehidupanmu dalam pernikahan ya, khususnya di dalam kesulitan masa pandemi ini ya. Iya, terima kasih Bu. Sambung lagi lainnya. Kalau ditanya selesai jam berapa? Kita selesai seperti biasa, tetapi kalau nanti ada yang mau lagi, disambung lagi ya. Silakan, ada lagi? Ibu Triwati ya? Saya agak rancu nih, yang nulis di grup itu mau testimoni atau mau hadir. Rupanya seperti itu. Ya Bu Yohana, sepertinya begitu. Ibu Triwati? Sudah tidak ada lagi? Halo, Bu. Ya, siapa ini? Bu Triwati, yuk. Ya, saya mau share sedikit apa yang saya alami 1 tahun belakangan lah. Ya, singkat padat ya Bu. Singkat padat 10 menit ya. Singkat padat 10 menit. Ya, oke. Sip. Saya belum menikah. Tapi usia saya sudah dewasa. Dan saya terbeban melayani anak. Ya, kalau ibu kan panti asuhan, mungkin saya di bidang pendidikan gitu. Jadi makanya saya senang gabung dengan RM ini gitu. Nah, bulan Agustus tahun 2020, ya 2020 saya divonis dokter sakit tumor rahim. Nah, tumor rahim karena pendarahan yang berkepanjangan gitu. Saya udah curiga, akhirnya saya USG, ternyata saya tumor di rahim gitu ya. Sudah dioperasi atau seperti apa, Bu? Nggak dioperasi, saya minum nutrisi seperti herbal. Jadi dia keluar melalui pendarahan. Nah, karena saya pilih nggak operasi seperti itu, Bu. Oke. Jadi apa yang mau saya sampaikan dari sini memang betul butuh iman gitu, karena belum tentu juga ya kalau kita minum nutrisi itu bisa menyembuhkan gitu. Tapi saya percaya
Tuhan akan pimpin saya bagaimana pengobatan yang lebih tepat gitu. Saya coba dulu ada herbal, ada selama 1 bulan nggak ada perkembangannya. Akhirnya saya coba yang lain yaitu nutrisi seperti itu, Bu. Itu ada saya lihat perkembangannya dan nyata keluar gitu ya. Dan sekali sebulan saya USG juga untuk memastikan ada peningkatan atau enggak gitu. Ternyata dokternya juga tercengang gitu, bingung, ya gitu. Akhirnya karena ada peningkatan saya terus minum nutrisi itu dengan banyak pergumulan tentunya dari biaya, dari tempat. Kenapa saya bilang tempat? Karena kalau saya di kampung, orang tua saya sudah tua, nggak bisa lagi merawat gitu ya. Akhirnya kemarin saya tinggal sama Ibu Uli di panti asuhan, Bu. Oh, iya. Rumah sakit. Ada anak-anak gitu kan yang boleh membantu gitu. Iya. Ya. Jadi apa yang mau saya apakan di sini, dukung Bu saya dalam pemulihan, walau sekarang saya sudah di kampung ya, udah berladang, udah bisa beraktivitas walau belum maksimal. Ya. Ibu, mungkin pendarahannya sampai sekarang masih keluar pendarahan terus? Udah normal. Sudah dicek sudah tidak ada? Sudah dicek sudah tidak ada tumornya lagi? Belum. Terakhir kemarin saya USG karena pas mau tanggal haid dokter bilang kalau kamu mau USG pas haid jangan mau haid gitu. Jadi belum sepenuhnya udah habis atau belum, Bu? Itu di dalam kandungan atau di luar kandungan? Di dalam. Oh, di dalam. Oke. Ya. Di dalam ya. Jadi supaya itu diberi obatnya supaya keluar ya. Iya. Berarti prosesnya seperti menggugurkan begitu ya. Betul. Nah, oke. Oke, kita doakan ya Bu. Nanti kalau saya bisa membantu saya akan WA Ibu ya. Hanya sekarang masih pucat lah Bu, karena pemulihan. Ya, itu ya nanti saya WA ya Bu. Jadi tidak boleh dibiarkan untuk berangsur-angsur keluar terus. Nggak boleh. Ibu umur berapa? 38 Bu. Oh, masih jauh dari menopause kan ya. Jadi memang harus di take care dulu ya. Oke. Bu, itu miom atau kista ya kalau kayak gitu? Miom atau kista? Miom ya biasanya. Oke. Berarti sudah tidak membesar ya Bu? Iya. Ya, kita mendoakan ya. Nanti kita akan kita langsung berdoa saja supaya kita tidak berlama-lama ya. Kita mendoakan Tuhan akan tolong bagaimana ini mendapatkan perawatan ya. Jadi tidak bisa dibiarkan, kita secara manusia harus mengusahakan begitu ya maksudnya ya Bu. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya teman-teman. Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Triwati yang boleh sehat hingga hari ini. Dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar untuk pengobatan yang terbaik. Sehingga sungguh-sungguh Ibu Triwati boleh diperhadapkan kepada kekuatan daripada Tuhan yang akan menolong dia mengatasi permasalahannya. Saya percaya Tuhan tidak membiarkan anakmu ini. Terima kasih untuk Panti Asuhan Rapiah yang sudah menolong bersama-sama dengan Ibu Triwati dalam perawatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia Tuhan turun atas dia, menguatkan, memulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih ya Bu Triwati. Nanti saya kontakkan ya Bu. Yuk. Silakan siapa lagi? Halo? Siapa lagi? Ibu Yohana mau sharing? Halo? Ya, shalom pagi Bu. Kalau saya cuma mau sharing,
saya terima kasih sama Eli dulu nih. Karena ini sister saya ini selalu tahu bahwa kita ini selalu mencari gerakan wanita yang memang benar-benar bisa membawa dampak ya buat hidup kita gitu kan. Terus banyak beberapa hal mungkin yang pernah kita ikutin atau kita lakukan dan kita alami bersama. Akhirnya dia ngajak saya ke sini di KRM. Dari awal RM ini saya selalu berusaha pingin gitu. Nggak pernah bolos ya, Bu? Iya, pingin banget gitu. Sampai saya cerita sama suami saya terus. Saya bilang, tadi aja pagi saya bilang, saya bisa ikut RM. Dia ngeliatin saya aja, itu serah kata dia gitu kan. Pokoknya saya selalu senang gitu loh, excited. Sebab setiap gambar yang saya dapat itu, saya tidak pernah buat orang lain. Saya minta Tuhan ngulik diri saya sendiri. Karena kalau ngulik ke dalam hati saya, korek, sehingga saya tahu, oh saya ini masih begini nih, oh harus begini gitu kan. Dan saya merasa di RM itu memang benar, Bu. Fokus kita harus benar-benar menciptakan diri kita untuk sesuai dengan firman Tuhan gitu. Saya setuju tadi dengan pendapat dari Bu yang menyatakan Bu Yanti ya, sama yang lain tentang firman. Saya percaya gitu loh. Saya yakin tentang grup ABA dan lain-lain, saya tahu banget. Saya jujur aja baru selesai 1 putaran 10 pasal setiap hari. Hari ini putaran pertama kejadian 1 sampai 10. Dan memang saya punya mentor yang sangat-sangat mungkin Eli kenal, kuat, struggle gitu ya. Dosa is dosa, jadi saya nggak bisa, kalau orang bilang nih saya dijepit nih di kiri dan kanan gitu. Jadi saya mau gerak aja, nggak deh, mendingan saya seperti itu. Apalagi dengan RM fokusnya ke depan, jadi benar-benar semua sisi itu fokus gitu kan. Jadi saya bersyukur aja, Bu. Cuma tadi saya pengen bagikan lele. Saya cuma pengen gini, kalau ibu-ibu ada yang minat, yang paling utama ada konsistensi, kemauan, sebab memelihara lele itu kita butuh kesabaran. Karena kadang-kala buat diri kita juga sih. Saya awalnya juga waktu lihat suami melihara lele, saya diam. Saya agak kesel juga sih, Bu, walau gimana ya namanya. Ada kegiatan baru kan saya ikut-ikutan ya. Harus kasih makan, harus bantuin ngitin air kan. Tapi setelah kesini, saya ngeliat jadi sesuatu yang membuat dia tidak stres. Dia pulang kerja ada yang dikerjakan dengan senang hati, sampai saya godain lele pulang tanya, Leli apa kabar, dia panggil Leli untuk lelenya. Leli apa kabar, terus saya keluar dari kamar gitu, saya kabarnya baik. Dia bilang gini, habis saya nggak ditanya, saya bilang gitu. Tapi saya bersyukur karena gini loh, Tuhan ingetin saya satu ingatan gini, suami itu kadang-kala juga harus punya sesuatu yang jadi dia fokus pulang. Diingetin itu terus gitu loh. Dia juga ada refreshingnya dia kan. Jangan inget lele dong. Inget Bu Yohana. Jadi istilahnya ada dia selalu fokus yang menghasilkan. Dia jadi ada sesuatu yang membuat dia refresh gitu kan dengan. Dan dia memang dari kecil hobi, Bu. Karena mertua saya tuh punya tambak ikan dari kecil. Jadi dia kecilnya memang ditambak ikan. Jadi memang dia ada passion ke situ. Saya bilang, saya diingetin lagi mantan, kita sebagai istri harus numpang passion suami gitu kan. Karena gini, kalau kita kepingin melakukan dia memperhatikan kita coba perhatikan dari hobi yang paling kecil gitu kan. Ya saya dengan senang hati sekarang kalau ngeliat dia kasih makan, saya ikut kasih makan gitu ya. Jadi istilahnya saya bersyukur sekarang segala sesuatunya tuh Tuhan bikin baik gitu loh. Dan saya semenjak di RM ini, saya ngeliat sendiri gitu loh. Saya cerita mana saya kemana aja jadi lucu-lucu juga ya, Bu. Saya bilang sama suami, masa saya dikirimin Kung Fu Panda, coba Panda lagi begitu makan enak-enak. Kata suami saya, ya itu kan kayak kamu sekarang di rumah tenang, nyantai, tinggal gigit, tinggal makan. Dia bilang gitu kan, itu anak-anak pasti sayang. Ambil positifnya selalu, dia bilang gitu. Oh iya deh. Terus saya juga ketawa, Bu. Pas sorenya dapat transfer sama istri anak, sana makan enak. Dia bilang gitu. Terus dia begini, sana makan enak, my mami Panda. Dia bilang gitu. Saya bilang, ya ampun, sampai seperti itu anak aku ya, Bu. Jadi aku lihat banyak hal yang aku dapat dari RM, teman-teman. Dan saya berharap gini loh, jangan pernah takut kalau kita mau curhat. Semoga RM ini jadi tempat di mana kita bisa membuang. Karena detox itu paling bagus, Bu, seperti gini. Kita sharing, kita detox keluarin gitu loh. Jangan takut, dan kita sebagai teman-teman harus siap menjadi satu tempat yang memang mendetoks juga, mendaur ulang, sehingga nanti keluhan teman-teman kayak aku catat, Bu, bukan aku catat buat apa-apa. Jadi waktu aku berdua nanti kalau Tuhan jamah, aku tahu
yang ini mempunyai masalah ini. Jadi aku bantu dengan doa gitu loh. Seperti Ibu Triwati, makanya aku tanya tadi, miom kah? Karena aku pernah melayani satu orang wanita dengan miom dan aku temen sampai operasi selesai. Karena miomnya makin berkembang sampai sebesar kepala bayi waktu diambil, dan aku ada fotonya. Jadi aku berharap sih memang harus segera tindak operasi. Seperti itu biasanya gitu. Perawatannya harus benar. Aku sendiri pernah ngalamin dan pernah keluar gitu kan. Tapi itu cuma kista kecil. Jadi aku pikir, baiklah hari ini memang kita semua saling mengungkapkan isi hati. Nah, untuk Lele, kalau ada yang mau silakan jawab, nanti aku akan kirim foto caranya supaya lebih intens gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak di grup yang hal-hal yang lain. Dan usul saya sih gini, Bu. ABA itu bagus. Coba ambil suara voting bersama. Jika lo mau, ABA itu nggak usah banyak-banyak. Sebenarnya ibu-ibu nggak usah terlalu stres. Saya 10 pasal tuh saya bikin 3 pagi, 3 siang, 3 sore, malam 1 gitu kan. Bangun pagi ingat 2 pasal, 3 pasal, tapi merema. Selama jeda waktu tuh saya pikirin untuk ayat, oh ini gini. Tadi saat kemarin rumah sakit saya coba baca ya, seperti minum obat 3 kali. Betul. Nah, kalau memang mau, boleh Bu. Ingatkan lagi. Ya. Mungkin Bu Olive bisa memfasilitasi supaya bertumbuh bersama. Karena ayat firman, 1 ayat bisa dapat banyak hal. Iya. Gak usah banyak lah, Bu. Saya rasa gak usah banyak. Saya nggak tutup banyak. 2 pasal aja, ibu-ibu meluangkan waktu setengah jam baca, tapi dijalanin. Iya. Itu mantap. Ibu Yohana tolong bisa ketik aja tadi tentang Lele ya. Ibu Yohana bisa ketikin namanya biar bisa menghubungi siapa yang butuh pemasukan ya, kalau bisa memelihara begitu. Nah, tentang membaca Alkitab, memang ada beberapa gereja yang sudah mengadakan. Di gereja saya juga ada. Jadi monggo silahkan diketik bagaimana caranya. Silahkan orang-orang nanti juga bisa, nanti coba kita doakan, kita pikirin ya tentang ABA ini. Nah, Ibu bisa tulis dulu ya Bu. Sepertinya kita mesti apa kalau di ABA tuh mesti harus itu satu badan apa, apakah dari GBI atau dari mana atau dari mana. Nah, supaya masing-masing orang nanti bisa kontak, bisa komitmen. Oh, kalau Alkitab sih Bu, aku rasa Roh Kudus menuntun ya. Jadi kalau Ibu Olive mau jadi mentoring, nggak apa-apa Bu, per 2 pasal misalnya. Nanti Ibu Olive dapat apa, bisa di-share loh. Oh, saya dapat remanya ayat ini loh ya. Oh, nah, kalau gitu masing-masing orang ya, bukan ada klubnya atau seperti Iya, apa? Jangan Bu. Kalau kita batasi pekerjaan Tuhan, jangan. Karena kan semua masing-masing tubuh gereja saling melengkapi. Jadi itu seperti Ibu RM aja. Aku dapat ini, ibu lain dapatnya beda kan. Bisa lari ke kesehatan, bisa. Kadang ada yang negur, aduh, gue ditegur Tuhan nih ayat ini. Ternyata gue harus begini, gitu. Oke, Bu, maksud saya. Tapi dibicarakan bersama ya, Bu. Iya. Dibicarakan bersama. Ya, kalau setuju, oke, kita lakukan, gitu. Ya, supaya aktif aja. Seperti apa ya? Saya nanti coba pikirkan ya. Kita doakan kita. Ya, baik Bu. Oke. Ini sebelum pada rontok, kita foto dulu aja. Atau bisa tunggu 10 menit lagi, teman-teman. Satu lagi. Oh iya, sebelum saya lupa. Setiap kali sudah ngomong tentang RM, saya mau ngomong lupa lagi. Memang ini tempatnya detox ya, Ibu Yohana tadi bilang, Bu Yanti mengaminkan. Iya benar, tempatnya detox ya. Rumah kita bersama untuk tidak saling menyalahkan, tetapi saling menguatkan, saling berbagi untuk detox bersama. Nah, memang di RM agak susah kalau di Sambi. Di Sambi itu apa? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Dengan mengerjakan yang lain. Kecuali kalau Seva tadi bilang, saya harus take care anak saya, it's okay. Tetapi maksudnya begini, ketika you tidak fokus, you susah untuk mendapatkan sesuatu. Jadi betul-betul mau mengorek diri itu perhatikan, ya, memperhatikan dengan seksama. Makanya kan itu ada pause untuk kita rest pikiran kita, berhentikan pikiran kita masuk ke dalam pengenalan diri kita dan masuk kepada refleksi kita, ya. Jadi betul-betul mari menjadi tempat detox kita ya. Oke, satu lagi, siapa yang mau sharing? Wow, saya keburu batas-batasin loh, soalnya melihat banyak yang daftar itu saya hitung harus 10 menit maksimal.
Ada satu lagi, Bu Dia ini senyum-senyum sudah daftar mau japri ke saya, mau sharing. Jadi nggak Bu? Ayo, the last minute Bu. Terakhir Ibu. Ibu Dia, Bu Yohana bisa dibuka. Iya. Iya, terima kasih Bu Olive untuk kesempatannya. Memang kalau saya perhatikan, saya merasa gitu kalau wanita RM ini sungguh luar biasa begitu ya, sungguh menginspirasi, sungguh memberkati. Dalam diri saya pribadi itu bisa belajar untuk bicara begitu kan. Biasanya saya susah untuk bicara, jadi tapi melalui RM ini bisa belajar seperti itu. Nah, memang saat ini saya mau sharing gitu tentang doa khususnya ya. Kalau saya mendengar ibu-ibu tadi banyak sekali mereka istilahnya men-sharekan apa yang menjadi berkat, apa yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari dan di-sharekan di RM ini luar biasa seperti itu ya. Nah, saya mau sharekan tentang doa seperti itu ya. Memang kalau kita doa itu Tuhan jawab seketika, ada yang Tuhan jawab 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun seperti itu. Bahkan kata orang kalau doa itu juga tidak dijawab oleh Tuhan, itu salah ya. Tidak dijawab pun saya pikir itu jawaban dari Tuhan seperti itu ya. Kalau menurut Ibu apa doa itu? Kita bisa berbincang-bincang. Kata orang. Sekarang saya tanya, kata Ibu apa doa? Ya. Kalau kata saya ya kalau berdoa itu kita berbincang-bincang dengan Bapa kita, apa yang ada dalam diri kita, apa yang permasalahan, pergumulan kita bisa sharekan dengan Tuhan secara pribadi seperti itu. Nah, memang kalau saya berpengalaman gitu ya, saya ya ini mengorek tahun-tahun yang berpuluh-puluh tahun gitu ya. Memang ketika itu saya berdoa tentang jodoh, nah gitu ya. Nah saya umur 25 saya itu berdoa tentang Tuhan, saya ingin sekali kalau misalnya nikah jangan terlalu tua seperti itu ya. Nah tetapi ternyata Tuhan jawab selama 12 tahun Tuhan baru jawab doa saya tentang seorang jodoh. Menikahnya berapa? Menikahnya umur berapa? Ya Bu. Menikahnya umur berapa? Oh iya, saya berdoa dari 25 tahun ternyata Tuhan jawab saya nikahnya 37 tahun. Wow. Iya betul. Sekarang ada putri 1 ya? Iya betul. Itu pun juga saya setelah kata orang kalau orang Jawa bilang itu sudah kedaluwarsa atau apa gitu, tapi saya enjoy aja. Yang pasti Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi saya seperti itu. Nah, selama 12 tahun itu penantian ternyata Tuhan juga memberikan mempersiapkan seorang suami yang baik lah gitu ya. Terus seperti itu. Terus kami bergumul tentang anak juga gitu ya. Tentang kalau dokter sudah bilang usia ibu ini susah dan nggak mungkin untuk istilahnya mendapatkan seorang anak gitu. Tetapi saya yakin kami berdoa terus 5 tahun sesudah itu ternyata Tuhan jawab gitu. 40 lebih baru anak ya? Iya, saya melahirkan itu 42 tahun Bu. 42 tahun dia baru melahirkan. Nah, itu luar biasa Tuhan kita gitu ya. Itu Tuhan. Saya juga sekarang 16 tahun, Bu. Sekarang 16 tahun. 15 lah, 15. 58 ya. Iya, betul. Ya. Iya. Alangkah bahagianya Ibu karena anaknya masih remaja tapi Ibu sudah punya banyak asam garam kehidupan karena usianya sudah belajar banyak. Iya, betul. Iya, satu. Ini yang perlu dikejar sama Seva ini. Iya. Makanya saya bilang, kalau dunia mengatakan itu terlambat, tetapi anak-anak Tuhan tidak terlambat. Itu pun Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan sesuatu untuk kita gitu. Nah, saya juga dalam keluarga gitu Bu ya.
Nah, puji Tuhan, walau apapun rintangannya dalam dunia ini, tetapi satu hal yang saya imani, saya percayai Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami, ya seorang anak yang cewek, yang cantik seperti itu. Nah, satu hal yang saya mau bagikan dalam doa juga tentang pelayanan. Nah, ada hubungannya dengan doa juga gitu ya. Nah, memang setiap saat kami berdoa, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru begitu ya. Ternyata Tuhan juga menjawab, walaupun dalam 1 tahun itu satu jiwa itu dari seberang gitu, tetapi beberapa tahun ini Tuhan selalu memberi gitu, aduh itu yang luar biasanya gitu ya. Nah, satu saat mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu waktu Gunung Kelut meletus itu kan, nah gereja kita itu menampung orang-orang seberang banyak sekali. Setiap mereka sekitar 10 harian di gereja, nginap di gereja gitu. Nah, setiap saat kami sama-sama berdoa, dan ternyata setelah sampai sekian tahun, ternyata Tuhan baru menjawab satu jiwa itu. Kami berdoa 5-6 tahun, satu jiwa. Dia seberang, kemarin minggu kemarin kami ya. Kenapa? Dari seberang. Iya, dari seberang. Nah, kemarin ya waktu Ibu Alif di nganu ya, waktu misi itu ya. Nah, terus itu luar biasa, Bu. Jadi ada satu bapak-bapak yang dia mengatakan bahwa saya selama ini kan KTP. Nah, saya melihat kehidupan orang Kristen seperti itu kok beda gitu. Nah, saya ingin sekali seperti Pak Yes waktu itu gitu. Tapi yang pasti bahwa imannya. Jadi kita tangkap bahwa aduh Tuhan terima kasih sudah sekian tahun tapi satu jiwa yang mau apa istilahnya membuka hati. Betul, membuka hati dan mau menerima. Itu kita percaya bahwa ketika satu jiwa diselamatkan, satu keluarga pasti diselamatkan, dan bahkan ya Bu, keluarga nanti. Kita doakan bersama kita. Amin, amin. Untuk membawa seluruh kampung dari seberang. Amin, ya. Amin. Nah, itulah tentang doa ya Bu. Sebetulnya banyak sekali Tuhan berbuat untuk pelayanan di sini, tentang pembangunan gereja juga. Ketika kita pas butuh, Tuhan memberikan. Amin. Ketika kita pas butuh, Tuhan memberikan, seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa doa kita itu tidak sia-sia. Seberapa lama pun pasti Tuhan itu menjawab gitu. Nah, itu kami amini. Nah, begitu ya. Jadi ini doa yang luar biasa ya. Kita juga tidak sendirian berdoa, tetapi banyak sekali saudara-saudara kita yang mendukung doa gitu ya tentang pelayan di sini gitu. Begitu Bu Alif. Terima kasih. Tentang doa, teman saya dari Amerika WA ke saya, Ibu tolong berpendapat tentang doa. Pandemi sudah sekian lama. Anak-anak Tuhan berdoa terus-menerus katanya. Tetapi seperti ini jadinya. Apakah kita masih perlu berdoa? Nah, kita tidak bisa diskusi karena waktunya habis. Tapi saya katakan kepada dia, dan dia kemudian buat video, bahwa doa, kalau kita berdoa dan langsung Tuhan suruh berubah dan Tuhan berubah, itu namanya kita memerintah. Ya kan? Kita memerintah Tuhan, saya bilang. Untuk Tuhan, kita ini berarti menyuruh dia. Dan dia ini pensuruh, dia adalah yang harus menurut kita. Saya bilang begitu. Jadi ini konsepnya salah. Kalau saya berdoa Tuhan merubah segera sesuai mau saya. Justru doa itu membuat kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa aku bergantung kepada Engkau. Jadi doa itu adalah ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan menyuruh dia melakukan apa yang kita doakan. Betul. Gitu ya Bu ya. Iya. Kita harus akhiri Bu. Pengen ngobrol panjang lagi, tapi kita harus akhiri di jam yang ini ya. Amin, nah, amin. Terima kasih. Teman-teman semua, kita akan berdoa, dan saya mengundang Ibu Syuling ya, yang sudah jauh-jauh datang dari Bangkok, Bu. Bisa silakan menutup dalam doa, Bu Syuling. Doakan kami semua. Doakan.
Ibu Yohana yang juga akan memeriksakan jantungnya minggu depan, ya. Mari Bu Syuling, kiranya Tuhan akan terus menolong, memampukan saya untuk mengelola RM ini menjadi berkat bagi banyak wanita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di RM ini Tuhan. Kau satukan kami masing-masing daripada kami Tuhan untuk bersatu bersama-sama ya Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan, kesempatan kali ini bukan sesuatu yang kebetulan Tuhan. Masing-masing daripada kami Tuhan, satu persatu ibu-ibu berkata-kata Tuhan, dari hati masing-masing Tuhan, sesuatu yang dari hati masing-masing mereka berkata-kata, Engkau bekerja Tuhan dalam setiap keluarga masing-masing Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan masing-masing itu, Engkau tidak akan lepas daripada mereka Tuhan. Engkau memberikan sesuatu, Engkau memberikan mujizat-Mu terjadi atas apapun yang mereka pergumulkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bu Olivia Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang dahsyat atasnya Bapak. Apa yang dia kelola, yang dia lakukannya Tuhan, Engkau mempunyai sesuatu, Engkau bekerja atasnya Tuhan, Engkau memampukan apapun yang dia lakukan ya Bapak. Biarlah RM ini menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, membuat ibu-ibu semakin kuat, semakin bisa mengerti apa rencana-Mu atas diri kami masing-masing ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bu Yulia Tuhan yang besok minggu ini akan ke dokter ya Tuhan untuk check up jantungnya Tuhan. Engkau bekerja atas apa yang dia lakukan Tuhan. Engkau juga bekerja untuk dokter-dokter yang akan mengeceknya, akan merawatnya Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik untuknya Bapak. Rencana-Mu atas dia adalah yang terbaik ya Tuhan. Kami percayakan itu semua ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana atas kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun rencana-Mu Tuhan, itu ada yang terbaik untuk hidup kami ya Tuhan. Kami juga serahkan ibu-ibu yang lain ya Tuhan, yang saat ini sedang lagi bergumul dengan kesehatan ya Tuhan. Bu Memi, Bu Tri, sorry aku lupa namanya, yang sakit miom atau siapapun itu ya Tuhan, aku percaya Tuhan, Kau tidak akan lepaskan itu semua ya Tuhan. Kau punya rencana dan rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Kami percaya itu ya Tuhan. Engkau berkuasa atas kami semua Tuhan, dan rencana-Mu adalah yang terbaik, dan rencana-Mu akan terjadi ya Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami serahkan keluarga kami serahkan kegiatan kami Tuhan di dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Yesus, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan itu berkenan dan sejalan dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Anaknya Ibu Eli Eppen dan juga anaknya Ibu Yanti Aurel yang dalam perjuangan untuk masuk kepada kuliahnya. Tuhan kiranya akan menolong, memberikan yang terbaik, dan Tuhan menunjukkan kehendak Tuhan atas diri mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita akan foto. Kita gini ya. Ayo kita pasang hati kita masing-masing yuk. Silakan boleh dibuka Bu Yohana biar rame, dari tadi sepi ya. Yuk kita gini. Apakah Vina bisa siap foto Vina? Ya Bu, saya siap. Oke. Begini ya. Apakah ini siap saya? Ayo kita buat hati kita. Yes. Ya, ayo semua buka dong. Semua buka. Cheers. Lama ya. Ayo buka yuk. Yes, hati dari hatiku ke hatimu. Udah siap ya. Mau foto. Ya mau foto ya Kamer. Ya bunyi ya. 1, 2, cheers. Bentar. Bu Eli masih gerak terus. Oh begitu, iya. Semua bilang hati. Yuk, 2, 3. Hati. Ibu Yanti nggak bisa gini. Nggak bisa Bu, pegang HP.
Hati. Udah. Tapi amat Om dari mana? Udah? Oh, itu si Seva bergerak lagi ya, Bu. Sebentar ya. Hati. Sebentar. Yuk, 1, 2, cheers. Sudah. Terima kasih. Thank you, Vina. Thank you, Bu Alif. Makasih, Tuhan berkati ya, Bu. Thank you, bye. Olive. Lagi ya. Semuanya, Tuhan berkati. Semuanya. Thank you semua, bye. Ya, ini Bu Eli. Bu Alif, Bu Bu Eli, semuanya, Putriwati. Baru denger lagi, baru datang lagi, Din. Ya, Bu. Kemarin nggak sempat, padahal rindu banget, Bu. Maaf, padahal rindu banget, benar. Bisa lihat YouTube-nya. YouTube. Ya. YouTube. Itu Bunda Din itu ada salon tuh, Bu. Kalau ada yang mau gunting. Budin pengusaha, Bu, pengusaha. Dia salon, punya salon. Kalau ada anak yang mau merit, baju-baju busana. Oh iya, loh, tadi lupa. Silakan boleh sharing untuk apa yang nanti lain kali sharing apa yang dikerjakan supaya kita bisa tahu dan siapa tahu memang butuh. Mau cantik, Bu, mau kerimbat, mau apa ke Budin. Oh. Rias pengantin juga bisa, rias pengantin. Tuh, rias pengantin. Ya. Citra juga tuh, Bu. Citra juga ada tuh, Bu. Citra juga anaknya tuh, sekolahnya di luar tuh, dua-duanya tuh. Oh, masih muda sekali. Citra, saya dong bagiin nanti minggu depan, Citra. Iya, tuh Citra tuh diem-diem aja tuh. Citra tuh siapa? Baru fotonya. Citra tuh siapa? Namanya Tresia, Citra Tresia. Citra tuh Teresia. Oke, Bu. Ya. Halo, Bu. Ya. Ibu-ibu Teresia. Sorry, Ibu semuanya, aku keluar ya. Ibu. Teresia suka masuk setelah saya bicara dan keluar udah langsung keluar. Jadi saya suka nggak bisa keburu ngobrol sama Bu Teresia. Halo, Bu. Bu Olive. Hey. Bu Olive, yang kemarin itu yang apa sih, anak apa itu judulnya, temanya kemarin? Siapakah aku di mata anakku? Iya, aduh, kalau bisa diulang. Bagus loh, Din. Ada iya, YouTube-nya. Ada YouTube-nya. Oh, ada. Aku minta linknya deh, Bu. Ketik aja RM Olivia Herman, keluar semua. Oke, siap-siap. Nah, boleh yang dulu-dulu dilihat, boleh. Nah, saya kemarin dulu, pertama-tama RM ada, itu seringkali saya bicara tentang psikologi. Kemudian, ketika menggumuli, ada saran juga, Bu, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab wanita. Makanya saya mulai ke wanita juga. Saya juga gumuli baik juga. Nah, sekarang saya dalam perjalanan ini baru menggumuli lagi. Kalau tokoh wanita yang kita pelajari, kita kaitkan dengan psikologi. Jadi betul-betul mengenal seperti yang kemarin. Ya, nah, yang betul, Bu. Iya, Bu, betul. Jadi betul-betul ke real of life gitu ya. Iya. Reality of life gitu ya. Oke, nanti kita doakan saya supaya saya bisa menggumulinya dan saya dapatkan Tuhan ya. Amin. Ya, supaya aplikatif lah dalam kehidupan kita ya. Begitu. Aku walaupun nggak ikut, aku sempat nanya sih sama anakku, kalau menurut kalian nih, saya kira Mami tuh seperti apa di mata kalian? Aduh. Terus apa katanya, Din, kata Karen? Iya, katanya kalau ya maksudnya yang satu sih jujur, maksudnya yang satu bilang baik sih, baik, ya sabar apa gitu ya, baik, sabar, apa satu lagi gitu deh, lupa. Cuman yang satu jujur banget, iya emang sih Mami baik, sabar, cuman dulu Mami dulu. Kalau Mami marah, waduh katanya, serem banget Mami kalau marah dulu. Belum kayak setan kan, Bu? Iya. Serem banget dia bilang, serem. Ya. Waduh, serem kan udah kayak setan. Ya, Ibu dengarkan, saya jujur. Jadi memang kemarin itu saya coba membuka gini ya. Jadi selama ini kalau kita tuh ngobrol, kita sharing,
ya kulit-kulitnya doang itu nggak dalam kan. Nah, siapakah aku di mata anakku itu mau nggak mau mengorek diri kita. Nah, nanti ke depannya kita nih rasanya kan sudah mulai saling kenal gitu ya. Kayaknya ya bisa dipercaya lah ya grupnya. Gitu. Nah, kita mulai koreknya lebih dalam dikit. Ya, supaya perbaikannya juga lebih nyata. Ya. Iya. Saya sih bersyukur memang sih dulu udah lama banget sih namanya rumah tangga kan ya ibu-ibu, maksudnya Bu Olivia ada naik turun gitu ya, maksudnya kadang di ujung tanduk apa ya, saya ngalamin itu semua juga, makanya mungkin dia ingat mungkin ada trauma di yang lalu-lalu gitu kan, bukan trauma sih ingat, tapi sekarang kan udah pulih, puji Tuhan, udah lama sih itu udah lama lah. Cuman hubungan suami istri kemudian itu dilihat anak gitu ya. Iya betul, itu dia Mam. Oh, maminya banget berani banget sama papanya gitu kali ya. Makanya ya ternyata pas aku lihat aja sih di chat-chat itu kan, maksudnya di WA. Aduh sayang banget aku nggak ikut apa sih materinya, pas aku baca, aduh seru banget, gue bilang. Makanya aku sempat nanya juga di mata kalian tuh mami seperti apa. Tapi pas dijawab baik, sabar, apa satu lagi tadi ya pengertian apa saya lupa. Ya aku ngerasa aduh puji Tuhan. Jadi istilahnya kayak ada raport lah kalau misalnya itu ya gitu ya. Raportnya kelihatan lah sekarang gitu bahwa ternyata aduh puji Tuhan udah ada pengakuan bahwa oh ternyata sekarang puji Tuhan gitu ya baik di mata anak-anak. Dan memang sih aku bersyukur ya Tuhan selamatin lah keluarga kami dulu ya udah lama banget sih udah lama banget gitu ya, namanya rumah tangga itu tadi dibilang ujung tanduk ya Tuhan selamatin, malah sekarang aku bersyukur apa ya di dalam Tuhan dan benar-benar semuanya Tuhan mau pakai kemana nih menjadi alat Tuhannya, memang sampai bapaknya dipanggil jadi hamba Tuhan, aku juga bersyukur banget. Iya kan udah jadi pendeta sekarang, jadi ya aku bersyukur banget, maksudnya dari tadinya dia hanya apa ya pegawai negeri dulu sampai dia keluar. Terus kita usaha, memang sih kita usaha, cuman kan namanya pria itu kalau dulunya memang ya walaupun Kristen ya, cuman ada pergaulan yang salah mungkin waktu dia kerja atau apa jadi terbawa. Nah, itu yang membuat dia ini. Tapi ya aku bersyukur banget saat ini Tuhan memang mau pakai kami dalam keluarga, sekeluarga gitu untuk Tuhan. Makanya aku bersyukur banget sangat bersyukur, dan makanya pas ada materi itu aku tanya sama anak-anakku langsung gimana apa mami di mata kalian, makanya udah jadi raport ya, itu sebuah pengakuan lah istilahnya ya, dulu begini begitu, ternyata Tuhan baik, Tuhan dahsyat, dan sekarang Tuhan ubah kami menjadi benar-benar alatnya Tuhan, satu keluarga Tuhan mau pakai kami. Aku sih hanya berdoa Tuhan kemanapun Tuhan mau tempatkan kami, dimanapun Tuhan kami siap. Karena kan kita pikir juga waktu kita seberapa lagi sih, kita nggak ada yang tahu ya Bu ya, ibu-ibu. Jadi aku sih ya udah Tuhan mau pakai aku di mana, bagaimana caranya, terserah Tuhan, aku siap Tuhan, aku mau kapanpun, bagaimanapun aku mau Tuhan. Itu aja sih Bu, aku bersyukur banget. Thank you Bu, walaupun aku nggak dengar tapi aku dikit-dikit ya aku ini dapat banyak lah istilahnya puji Tuhan. Saya share terus nanti bisa lihat YouTube-nya yang lain juga ya. Oke, siap. Tulisnya RM Olivia Herman. Karena kalau Olivia Herman itu ada satu lagi yang namanya Olivia Herman, dia main ski. Dia udah banyak banget, jadi susah banget nyarinya. Jadi saya kasih RM di depannya, memang ternyata memang itulah harusnya begitu gampang dicari. Iya. Oke.